Setelah itu, Kim sangat mengagumi tempat ini, apalagi saat matahari terbenam, pasti sangat indah. Kim bertanya untuk apa rumah itu dibangun. Gla menjawab untuk mereka berdua tinggal setelah menikah. Kim kaget mendengar itu karena dia belum siap dan dia merasa terlalu dini untuk menikah. Lalu Kim pergi. Saat makan malam, Kim dan Gla terlihat sedang marahan. Gloy dan ayahnya bingung melihat itu. Ayahnya bertanya pada Gloy kenapa mereka berdua bertingkah aneh. Gloy mengatakan itu karena ayahnya yang tidak mengizinkan mereka berdua tidur bersama. Ayahnya pun memberikan obat nyamuk pada Gla dan menyuruhnya membawanya pada Kim dan temani Kim sepanjang malam. Sebelum pergi, ayahnya memakaikan sweater bertuliskan love. Gla heran dengan sikap ayahnya dan pergi. Sepertinya ayahnya ingin mereka berdua berbaikan. Saat Gla ke kamar Kim, ternyata Kim juga memakai sweater yang sama dengan Gla. Saat akan membakar kulit jeruk, Gla meledek Kim dengan tidak membiarkan Kim membakarnya, tapi Kim malah menumpahkan cairan lilin panas ke celana Gla. Gla terlihat kesakitan. Kim tertawa melihat itu. Lalu Gla melihat Kim yang sedang membaca berita ayahnya. Gla kesal karena Kim yang tidak mau menikah dengannya, lalu dia pergi. Ayahnya bertanya kenapa Gla sudah kembali. Gla dengan kesal melepaskan sweater yang bertuliskan cinta lalu naik ke atas. Besoknya, Kim sedang memandu turis mengelilingi perkebunan. Kim memperkenalkan rumah yang terbuat dari lumpur dan daun khusus untuk atapnya. Rumah itu sedang dibangun oleh Gla. Gla masih terlihat sinis pada Kim. Kemudian, Gloy memberikan daftar tamu untuk hari Jumat yang sudah penuh. Gloy juga bertanya kapan Kim akan pindah ke rumah baru agar tamu bisa menggunakan kamar itu. Kim mengatakan dia akan memindahkan barangnya hari Jumat. Ternyata itu rencana Gloy dan ayahnya agar mereka berdua berbaikan. Kim ke rumah yang sedang dibangun Gla. Kim terlihat sangat senang. Kemudian Gla datang. Kim memberitahu dia akan memindahkan barang-barangnya. Gla lanjut dengan mengatur barang-barangnya. Kim bersembunyi di balik jendela. Saat Gla berbalik, Kim sudah tidak ada. Gla melihat buku sketsa Kim. Di situ terdapat gambar rumah yang sedang Gla bangun dan juga gambar wajah Gla yang sedang tidur. Itu berarti Kim sangat menyukai Gla. Kemudian Kim mendapat telepon dari Bibi On. Bibi On datang menemui Kim. Bibi On memberitahu bahwa ayahnya sudah memecatnya karena tidak bisa menjaga Kim dengan baik. Kemudian Kim memperkenalkan Gla pada Bibi On. Saat akan menyeberang, Gla memegang tangan Kim. Kim terlihat sangat bahagia, serasa dunia milik berdua. Kim dan Gla mengajak Bibi On ke perkebunan. Gla berhenti dan ingin mengambil kesempatan ini. Mumpung ada Bibi On yang sudah Kim anggap sebagai ibu, menyaksikan lamarannya pada Kim. Gla memakaikan rangkaian yang terbuat dari tumbuhan padi pada kepala Kim. Kim terlihat sangat bahagia. Gla melamar Kim bukan dengan bunga tapi tumbuhan padi dan tumbuhan lainnya. Kim menerima lamaran Gla dan Gla mencium dan memeluk Kim. Mereka kemudian langsung membuat akta nikah dengan saksi Bibi On. Kemudian pegawai mengesahkan mereka berdua sebagai suami istri. Sesampainya di rumah, ayah Gla mengikat sebuah tali kepada mereka berdua dengan harapan semoga mereka melekat seperti tiang dan balok yang menahan beban seluruh rumah. Hidup akan sulit, tapi jika saling memaafkan, kalian akan kuat bersama. Giliran Bibi On meminta Gla untuk mencintai dan menjaga Kim dengan baik. Jadikan rumah sebagai tempat berpulang, maka semuanya akan baik-baik saja. Ayahnya memberikan tabungan yang selama ini Gla kirimkan untuk ayahnya, tapi Gla menolaknya. Ayahnya kemudian memberikan pada Kim dengan alasan simpan untuk cucunya nanti. Kemudian mereka berfoto bersama. Sementara di hotel terlihat Pak Sin sedang bekerja untuk melupakan masalah putrinya yang kabur. Tiba-tiba Pak Sin menerima foto Kim yang sudah menikah dengan Gla. Foto tadi Bibi On yang mengirimnya. Ternyata Bibi On itu sebenarnya mata-mata Pak Sin ya. Kim menghampiri Bibi On. Bibi On bertanya apakah Kim yakin menikah dengan laki-laki yang baru dia kenal. Kim yakin karena selama ini dia melihat Gla menjaga dan merawat Kim layaknya tuan putri. Gla kemudian mengajak Bibi On untuk tinggal di rumah mereka, tapi Bibi On malah tidak enak mengganggu malam pertama mereka lalu pergi. Malam pun tiba, Kim yang gugup malah bertanya pekerjaan pada Gla, tapi Gla tidak peduli dan tidur. Mereka berdua pun tidur bersama. Gla mematikan lampu. Kim sangat gugup sampai tidak bergerak.
Gla menyentuh Kim yang terpatung, kemudian Gla memeluknya dan mereka berdua tertidur bersama. Paginya, Kim bangun di pelukan Gla. Saat Kim duduk, Gla merasakan kaku di tangannya karena Kim tidur semalaman di lengan Gla. Gla mencium Kim dan mereka berdua berciuman dalam selimut. Gla juga mengaringkan rambut Kim dengan hair dryer yang dia perbaiki. Mereka berdua sangat menikmati kebersamaan mereka. Setelah itu, Kim mengantar Baby On untuk kembali ke keluarganya. Gla memberitahu dia akan menjaga Kim karena itu adalah tugasnya sebagai suami. Kemudian mereka berdua pergi. Terlihat supir Pak Sin yang menjemput Baby On. Setelah tiba di perkebunan, Kim datang dan memberi selamat pada Gla. Gla memperkenalkan Kim yang menggunakan fotonya di aplikasi. Kim malah mengatakan tanpa dia, Kim dan Gla tidak akan bersama. Kemudian Kim memberitahu bahwa polisi membekukan rekening bengkel dan Kim membawa BPKB mobil agar aman. Gla kemudian mengizinkan Kim tinggal di perkebunan. Kemudian Kim datang dan bertanya apa yang mereka kerjakan. Gla pun menjelaskan bahwa mereka memasang plat mobil di mobil bodong. Garasinya sudah disegel dan polisi menggeledahnya. Kim dan Gla tidak bisa kembali lagi. Kim mengerti keadaan Gla. Gla berjanji dia akan berubah menjadi lebih baik. Gla memberikan mobilnya untuk Kim agar Kim bisa memulai dari awal. Kim memeluk Gla dan mengatakan dia tahu Gla bahagia dan dia turut bahagia. Kim sedang menelpon beberapa turis yang ingin mengunjungi perkebunan. Kim memberitahu ayah Gla bahwa dia akan ke bank. Ayahnya kemudian menyuruh Kim memeriksa buku tabungan jika masih ada. Kim memeriksanya dan ternyata sudah tidak ada. Kim memberitahu buku tabungannya hilang. Ayahnya buru-buru ke bank bersama Kim. Gla sudah menutup tabungannya dan mengambil semua tabungan untuk diberikan pada Kim agar membuka bengkel baru. Ayahnya memarahinya karena dia lebih mementingkan orang lain daripada keluarganya sendiri. Kim sangat kecewa dan pergi. Di perkebunan, Gla menjelaskan bahwa dia memberikan uangnya untuk Kim karena ibunya sakit dan dia juga harus bersembunyi dari polisi. Kim bertanya bagaimana dengan keluarga mereka. Gla memberitahu dia mendapat proyek pembangkit listrik dan dia akan menyeberangi perbatasan dengan para insinyur ke hutan Laos. Gla ingin mengembalikan semua uang itu sebelum anak mereka lahir. Itu berarti kita akan berpisah untuk sementara, tanya Kim. Gla mengatakan dia akan berangkat minggu depan dan meminta Kim untuk menunggunya. Gla juga meminta maaf karena tidak memberikannya cincin. Kim mengatakan asalkan dia punya suami yang baik, dia tidak perlu cincin. Gla memeluk Kim. Di sisi lain, ayah Kim sangat kesal karena mereka sudah menikah. Ayahnya tidak akan pernah memberikan uang sepeser pun kepada Kim dan juga suaminya. Baby On juga mengatakan bahwa mereka di sana sangat baik pada Kim sehingga Kim sangat mudah terberdaya. Pijiga, Prin, dan Prom merencanakan ingin mengembalikan Kim agar Pak Sin bisa menghargai mereka. Prom pun berencana akan memenjarakan Gla suami Kim. Di perkebunan, Kim sakit pilek. Gla pun membuatkan teh serai dan jahe untuk Kim karena selama kehamilan, Kim harus berhati-hati minum obat. Kim terlihat sangat senang diperhatikan oleh Gla. Sebelum Gla pergi, Gla menyiapkan segala sesuatu agar Kim tidak kesusahan sendiri. Gla sampai menyiapkan snack buat Kim jika mual-mual. Kim menyuruh Gla untuk fokus bekerja karena dia akan baik-baik saja di sini dan Kim akan menunggu Gla. Mereka berdua pun berpelukan. Di tempat lain, Lita merasa dia diikuti seseorang. Setelah selesai sekolah, Lita melihat ada Pak Sansen dan orang yang tadi mengikutinya. Saat Lita akan pergi, seorang guru memanggil Lita untuk membicarakan beasiswa. Di klinik, Kim selesai memeriksa kandungannya. Setelah itu, Gla mengajak Kim berbelanja. Gla memilihkan baju emak-emak agar tidak ada pria tua mesum yang menggoda Kim. Tapi Kim tidak mau karena menurutnya terlalu dini memakai itu. Kim mengajak Gla pulang. Saat akan pergi, Gla bertemu orang yang pernah bermasalah dengannya dulu. Karena tak ingin berkelahi, Gla membawa Kim lari. Mereka bersembunyi di sebuah bioskop kecil. Kim mengerti masalah Gla. Gla dibenci tanpa berbuat salah. Kim menceritakan dulu saat dia masih sekolah, dia juga dibully. Kim menjadi murid teladan di sekolah.
Kim juga diledek teman-temannya karena dia menjadi putri kesayangan ayahnya yang kaya. Maka dari itu Kim tidak punya teman. Untungnya Lita selalu membantu Kim. Kim berusaha baik agar teman-temannya menyukainya, tapi mereka membuli Kim karena dia anak orang kaya. Hanya Lita yang mau berteman dengannya. Gla memberitahu Kim cuma tidak punya teman, tapi dia harus bekerja bertahun-tahun di bioskop ini hanya untuk film gratis. Kim mengungkapkan perasaannya pada Gla. Gla adalah anugerah buatnya. Gla mengatakan semakin Kim bicara, semakin dia jatuh cinta pada Kim. Gla menunjukkan foto Kim di layar bioskop. Kim terlihat bahagia. Setelah itu mereka pulang. Mereka berdua bercerita tentang foto-foto mereka. Tidak sengaja Kim melihat foto Gla bersama mantannya. Kim mengatakan dulu Gla sangat mencintainya. Gla mengatakan saat itu dia salah. Kim tidur di perut Gla dan mengatakan, orang bilang pria mencintai dari 100% lalu berkurang, tapi wanita dari 0 lalu bertambah. Menurut Kim itu benar. Dulu Gla sangat mencintai mantannya, sekarang tidak sama sekali. Sementara Kim, dia tidak menyangka akan menyukai Gla. Kim bertanya bagaimana kalau suatu hari nanti Gla berhenti mencintai Kim. Apa yang akan terjadi? Gla menjawab dia tidak akan berhenti mencintai Kim, dan jika Gla berhenti mencintai Kim, itu karena Gla sudah mati. Lalu Gla berselfie mesra dengan Kim. Malamnya di rumah Kim, Pak Sansa memberitahu Pak Shin bahwa dia meretas ponsel Kim dan menemukan foto ini. Pak Shin melihat foto Kim bersama Gla. Kim terlihat sangat bahagia. Prom datang dan menyarankan pamannya untuk memenjarakan Gla karena bengkelnya digerebek, agar Kim tidak punya rumah lagi dan kembali ke pamannya. Kemudian di perbatasan Laos, Thailand, Gla akan berangkat. Kim memeluk Gla erat. Gla berjanji akan pulang setelah selesai. Dalam perjalanan, Gla melihat sarung tangan bayi yang Kim letakkan di tas Gla. Saat sudah sampai, Gla memulai pekerjaannya. Sedangkan Kim membantu ayah Gla mempromosikan produk-produknya. Saat malam, karena listrik sering padam, Kim mengambil senter yang sudah disediakan Gla. Sedangkan Gla berusaha mencari signal agar bisa menghubungi Kim. Tapi tidak ada signal, jadi Gla hanya melihat fotonya bersama Kim. Besoknya, Kim kedatangan tamu yang adalah wanita yang menyelamatkan Gla saat di kapal, yaitu Bu Asia. Kim membawa Bu Asia itu jalan-jalan melihat sekolah mereka. Sampai di tempat menenun kain, dia melihat ada foto Gla bersama ibunya. Kim memberitahu itu adalah keluarga suaminya. Kemudian Gloy mengajak ibu itu untuk bisa menginap di sini. Mereka lanjut lagi melihat souvenir yang dibuat. Ibu itu bertanya di mana suaminya. Kim menjawab suaminya sedang bekerja di Laos. Ibu itu melihat Kim sedang hamil dan bertanya dia berharap anak laki-laki atau perempuan. Kim menjawab dia ingin anak laki-laki karena dia ingin anaknya seperti ayahnya. Bu Asia hanya terdiam. Malamnya mereka makan malam bersama. Kim memberitahu bahwa Bu Asia punya putra tapi tinggal di luar negeri. Parok bertanya umurnya berapa. Bu Asia menjawab dia seumuran dengan putra Parok. Kemudian Gla menelpon Kim. Kim keluar untuk mengangkatnya. Gloy memberitahu ayahnya itu pasti dari Gla karena Kim tersenyum sangat lebar. Saat ditelepon, Gla menceritakan pada Kim bahwa bosnya sangat senang dia bisa memperbaiki apa saja dan dia disuruh menjadi pengawas mesin. Kim memuji Gla yang pintar padahal baru proyek pertama. Kim mengatakan dia sangat merindukan Gla. Gla juga sangat merindukan Kim. Kemudian Gla mendapat ide untuk nama anak mereka. Jika perempuan namanya Tempa dan jika laki-laki namanya Nanam. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Paginya ayah Gla sedang menuangkan teh tapi malah mengenai tangannya. Kim buru-buru memberi obat dan menyuruh Parok untuk istirahat. Parok sangat senang karena Kim malah menjaga Parok. Parok kemudian menceritakan bahwa Gla sebenarnya bukan anaknya. Ayah Gla adalah orang barat tapi tidak tahu siapa. Saat Gla lahir, ibu Gla mendapati suaminya punya anak lain. Parahnya, dia kemudian mengetahui suaminya ingin punya anak kedua, agar darahnya bisa didonorkan kepada anak pertama yang sakit. Gla diperlakukan sebagai suku cadang, sehingga ibu Gla membawanya dan melarikan diri untuk menyelamatkan Gla dari orang-orang itu. Lalu Parok menikahi ibu Gla dan mengadopsi Gla agar bisa mengubah namanya. Ayahnya memberitahu punya anak itu gampang, tapi menjaganya agar tetap hidup itu yang sulit. Kim mengatakan Gla sangat beruntung punya sosok ayah seperti ayah.
Sudah seharusnya Glam mencintai dan menghormati ayahnya. Tanpa sengaja, Ibu Asia mendengar semua cerita Pak Rock. Tiba-tiba ponsel Bu Asia berbunyi. Terlihat seseorang dengan foto mirip Glam menelpon Bu Asia yang mengatakan itu anaknya. Setelah menelpon, Bu Asia buru-buru pergi. Malamnya, Kim kaget melihat Glam pulang. Dan bersambung bagaimana kisah mereka berdua selanjutnya ya. Jangan lewatkan episode selanjutnya, semakin seru dan seru. Bye-bye.